Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita dapat melanjutkan kajian kita membahas fikih ibadah berkaitan tentang hukum-hukum seputar salat, sunnah-sunnah salat, wajib-wajib salat, rukun-rukun salat dan yang lainnya. Dan insyaallah kajian kita untuk sore hari ini ya tidak lama, karena kita mendengar informasi ada warga yang meninggal. Ya, kita tetap lanjutkan kajian namun sebentar. Ya, mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Kemudian kita padai dan tidak ada tanya jawab, sehingga sebagian kita mungkin ingin bertakziah, maka bisa langsung berhadir ke rumah duka. Hanya saja dikarenakan kita sudah sampai di sini dan sebagian jamaah sudah sampai di sini, sayang kalau kita liburkan. Namun kita tetap lanjutkan 15 sampai 20 menit. Kemudian baru kita bertakziah. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membahas tentang syarat salat, syarat-syarat salat yang itu ada 9 syarat salat. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat suci, yang kelima masuk waktu, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh menjauhi najis, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Ya, itu syarat wajib salat. Nah, kemudian terakhir yang kita bahas juga yaitu rukun-rukun salat. Ya, rukun-rukun salat itu ada 14. Yang pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca al-fatihah, ya. Kemudian rukun yang keempat ruku di setiap rakaat, rukun yang kelima dan yang keenam bangun dari ruku, kemudian i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan bangun dari sujud, yang kesembilan duduk di antara dua sujud, yang kesepuluh tuma'ninah, yang ke-11 tasyahud akhir, yang ke-12 duduk tasyahud akhir, yang ke-13 salam, dan yang ke-14 tertib sesuai dengan urutan tata cara salat. Nah, sore ini kita akan bahas masalah yang kelima, fi wajibatiha, tentang wajib-wajib salat. Rukun-rukun salat sudah lewat, syarat-syaratnya sudah lewat, sekarang wajib-wajib salat. Ya, apa saja yang wajib? 6. Taib. Wa wajibatuha thamaniyah. Wajib-wajib salat itu ada 8. Tubtilus shalah bitarkiha amdan. Akan batal salat seseorang apabila dia meninggalkan perkara wajib ini dengan sengaja. Wa tasqutu sahwan wa jahlan. Dan tidak batal apabila lupa atau apabila dia tidak tahu bahwasanya itu wajib. Wa yajibu lisahwi anha sujud sahwi. Bagi orang yang lupa sehingga dia tidak melakukan wajib-wajib salat, maka dia disunnahkan, diperintahkan untuk sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan, dan perbedaan antara rukun dengan wajib salat, anna man nasiya ruknan lam tasih salatahu illa bil ityabihi. Yang pertama, ya, perbedaan rukun dengan wajib. Kalau rukun salat apabila lupa, tidak sah salatnya kecuali dengan melaksanakan rukun tersebut. Amma man nasiya wajiban, tapi orang yang lupa menjalankan wajib-wajib salat, ajza anhu sujud sahwi, maka diperbolehkan baginya sujud sahwi. Kalau lupa melakukan wajib-wajib salat bisa diganti, dimaafkan dengan sujud sahwi.
tapi kalau lupa rukun batal salatnya. Ya. Fal arkan aukat minal wajib, dan tentunya rukun lebih ketat aturannya daripada perkara wajib. Ya. Karena yang namanya rukun kalau tinggal tidak dilaksanakan, ya, tidak ada alasannya, walaupun lupa maka batal. Nah, tapi kalau wajib yang tinggal, perkara-perkara wajib yang tinggal, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. 6. Wa bayanuha 'ala an-nahwil ati. Penjelasan hal-hal yang wajib dalam salat ada di bawah ini. Yang pertama, jami'ut takbirat ghair takbiratul ihram. Wajib salat yang pertama adalah seluruh takbir, ya, Allahu Akbar, kecuali takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram dia rukun. Ya. Jadi takbir-takbir lain selain takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Ya. Atau dinamai juga takbirul intiqal. Ya. Takbiratul ihram itu takbir pertama Allahu Akbar. Kemudian takbir intiqal Allahu Akbar, ruku'. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Itu takbir seperti itu wajib. Wajib dia ucapkan Allahu Akbar. Kalau dia salat sendiri, wajib mulutnya bergerak, dia baca takbir tersebut dan cukup untuk dia dengar sendiri. Kecuali dia menjadi imam. Kalau menjadi imam wajib besar suaranya. 6. Ini wajib yang pertama. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'i wa khafdi wa qiyami wa qu'ud. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar pada setiap kali ruku', ya, pada setiap kali ingin sujud, ya, setiap bangun dari sujud, atau ketika beliau duduk, ya, maka beliau bertakbir, ya, Allahu Akbar, ingin sujud, bangun dari sujud, duduk di antara sujud, Allahu Akbar lagi, mau sujud lagi, Allahu Akbar, mau duduk tasyahud, Allahu Akbar, ya. Maka Nabi selalu mengucapkan takbir di setiap gerakan, atau takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. 6. Maka ini wajib. Ya, dan Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, jadi Nabi bertakbir di setiap gerakan, maka kita pun bertakbir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, baru kita telah menjalankan salat sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajib salat yang kedua, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah. Ketika ruku, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya. Maka ucapan sami Allahu liman hamidah, ya, ini hukumnya wajib lil imam wal munfarid, baik bagi imam maupun orang yang sholat sendiri. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ya, imam wajib baca, orang yang sholat sendiri pun wajib baca sebagaimana dia bertakbir. Hanya saja orang sholat sendiri nggak perlu besar-besar, cukup dia sendiri yang dengar. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi bertakbir, ya, ketika ingin melaksanakan sholat, kemudian beliau bertakbir ketika ingin ruku, dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika beliau, ya, bangkit dari ruku menuju i'tidal. Ya. Thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Kemudian mengucapkan rabbana walakal hamd, dan itu sunnah. Ya. Jadi wajibnya sami Allahu liman hamidah sebagaimana hukum takbir tadi. Ini wajib yang kedua. Jadi kalau lupa takbir atau lupa mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bagaimana? Batal salatnya? Batal salatnya? Tidak salat. Tidak salat, tidak batal. Ya, tapi dia harus sujud sahwi. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Yang ketiga, qaulu rabbana walakal hamd.
ucapan Rabbana walakal hamd lil ma'mum faqat. Ini khusus bagi makmum wajibnya. Rabbana walakal hamdu, ya, ini khusus bagi makmum. Adapun imam sunnah. Dia jadi imam, dia wajib mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi tidak wajib mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, tidak wajib, karena wajibnya hanya bagi makmum. Imam cukup sami Allahu liman hamidah, ya. Sedangkan makmum sami Allahu liman hamidah sambung Rabbana walakal hamd. Ya. Bagi imam boleh membaca ya Rabbana walakal hamd, namun hukum bagi imam sunnah. Jadi kalau kita jadi imam, bagaimana baiknya? Baca atau tidak Rabbana walakal hamd? Baca. Baca lebih baik. Kenapa? Dapat pahala sunnah. Ya. Dapat pahala sunnah. 6. Kemudian yang keempat, Subhana Rabbiyal Azim. Ini bacaan kapan? Ketika ruku'. Allahu Akbar, ruku'. Ketika ruku' kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Kalau mau dikasih baris, Subhana Rabbiyal Azimi. Ya, marrah fil ruku'. Ini wajibnya 1 kali. Wajib 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Kita biasa berapa kali? 3 kali. Wajibnya dapat, sunnahnya dapat. Ya. Tapi kalau baca sekali Subhana Rabbiyal Azim, kemudian langsung bangkit Sami Allahu liman hamidah, sah, karena dia telah melaksanakan wajibnya. Walaupun dia tidak melaksanakan sunnahnya, tidak masalah. Tapi kalau dia baca 3 kali, ya, maka dia dapat 2 pahala. Wajib dapat, sunnah dapat. 6. Makanya terkadang ada imam kok cepat kali, baru sebentar ruku dia sudah bangkit. Ya. Bisa jadi imam baca sekali. Ya. Tapi kalau cepat sekali, ruku bangkit terus, bisa jadi dia nggak baca. Nah, ini yang repot. Tapi kalau dia cepat, tapi kayaknya dia baca sekali ini, karena cepat. Ya. Karena wajibnya sekali. Baca 3 kali, hukumnya sunnah. Dan yang afdol dibaca 3 kali. Ini untuk melepas wajibnya saja. Ya. Istilahnya kalau orang bilang untuk dapat kategori sah, yang penting sah. Ya. Sunnah masalah kedua. Ya. Yang penting kan sah. Dan kita di dalam sholat bukan yang penting sah. Ya. Yang penting mencari yang paling afdol. Ya, salat yang paling baik itu bagaimana? Begitu kita lakukan. Namun intinya di sini Subhana Rabbiyal Azim itu wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Yang kelima, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Perlu kita sampaikan, ada penambahan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Penambahan wa bihamdih itu ada khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian mereka mengatakan penambahan wa bihamdih dhaif. Ya, sebagian mengatakan hasan. Ya. Maka untuk keluar daripada khilaf, ya, kita ambil yang pasti saja. Ya, tidak membaca wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, atau Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kalau mereka punya pandangan lain atau menguatkan atau menghasankan hadis tersebut, ya silahkan. Ya, karena ini masalah khilaf. Taib. Makanya di sini di dalam kitab ini hanya disebut Subhana Rabbiyal A'la karena ini pendapat jumhur. Taib. Dan doa sujud, ya, itu tidak hanya Subhana Rabbiyal A'la. Ada juga ya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, dan saya biasa baca ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Itu juga boleh. Wajib sekali dan sunnah 3 kali. Ya. Dan kedua-duanya memiliki makna pengagungan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya.
Bedanya dengan yang tadi agak panjang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Selain mengagungkan Allah, terdapat doa di ujungnya, ya Allah ampunkan aku. Ya. Jadi ada doa di situ plus doa, ya Allah ampunkan aku. Ya, karena seorang hamba keadaan yang paling dekat dia dengan Rabbnya ketika dia sujud. Ya. Ketika kita bisa berdoa di situ maka afdal, bagus. Ya. Apalagi dengan doa bacaan yang Nabi SAW ajarkan dan Nabi SAW juga baca hal tersebut. Maka boleh subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Liqauli Hudzaifah fi hadithihi kana يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin al-Yaman, beliau mengatakan Nabi SAW kalau ruku membaca subhana rabbiyal azim dan kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Wa tasunnu ziyadah fi tasbih fi sujud wa ruku' ila thalathah. Dan disunnahkan menambah tasbih, maksudnya menambah tasbih subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la boleh menambah sampai 3 kali. Artinya sunnahnya 3 kali, wajibnya sekali. Ini yang kelima, membaca subhana rabbiyal a'la sekali wajibnya. Yang keenam, rabbighfirli, ucapan rabbighfirli, ya, rabbighfirli baina sajdatain, di antara 2 sujud. Yaitu duduk di antara 2 sujud. Ini kita bangun sami Allahu liman hamidah, kemudian bertakbir Allahu akbar, sujud. Ya, bangkit dari sujud Allahu akbar. Nah, duduk di antara 2 sujud, apa yang kita baca? Rabbighfirli. Ya. Itu doa yang paling singkat, rabbighfirli. Ya, atau kebanyakan kaum muslimin membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, itu boleh. Ya. Nah, dan mencukupkan dengan rabbighfirli juga boleh. Ya, duduk di antara 2 sujud rabbighfirli sekali saja. Ya, rabbighfirli. Nah, dan sunnahnya 3 kah? Rabbighfirli. Nah, kemudian yang ke-7, tasyahudul awal. Taib. Tasyahudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atih. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya tasyahudul awal lam ya'ud ilaihi wajabbarahu bisujudi sahwi wa tashahhudul awal huwa at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Ya. Yang ke-7 adalah tasyahud awal atas ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Ya. Tasyahud awal bagi orang yang tidak mengikuti imam dikarenakan imam lupa. Ya. Maka kalau imam lupa, fa innahu la yajibu alaihi wujubu mutaba'atuh. Ya. Dan wajib bagi imam yang lupa atau makmum ketika dia bermakmum kepada imam yang lupa, ya. Misalkan di tasyahud awal, imam lupa, dia enggak tasyahud awal. Dia langsung berdiri. Langsung ke rakaat ketiga. Lupa dia tasyahud awal. Maka makmum, ya, tidak wajib baginya untuk tasyahud. Ya. Liwujubi mutaba'atih. Dia wajib ikut imam. Ya. Mungkin makmum dah bilang subhanallah, namun imam sudah tegak berdiri, maka imam nggak boleh duduk lagi kalau dia sudah tegak berdiri. Tapi kalau imam, ya, masih dalam keadaan mau berdiri, ya, kemudian subhanallah baru diingatkan, dia bisa kembali.
Tapi kalau dia sudah tegak, ya, maka dia tidak perlu kembali, dia lanjutkan saja nanti sujud sahwi di akhir. Ya. Lianna Nabi SAW, karena Nabi SAW dulu lamma nasiya tasyahudul awal, ketika Nabi pernah lupa tasyahud awal. Jadi Nabi juga pernah lupa tasyahud awal. Ya. Karena Nabi mengatakan, sungguhnya aku adalah manusia biasa. Ya. Ansa kama tansau, aku juga bisa lupa sebagaimana kalian lupa. 6. Lam ya'ud ilaihi, dan Nabi SAW tidak kembali duduk ketika Nabi sudah berdiri tegak. Nabi tidak kembali duduk, ya. Dan Nabi akhiri dengan sujud sahwi. Dan tasyahud awal itu doanya at-tahiyatu lillah was-salatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru bangkit, Allahu Akbar, rakaat ketiga. Ya. Nah, artinya tasyahud awal atau tasyahud pertama di rakaat kedua dia lebih ringan daripada tasyahud akhir. Ya. Nanti tasyahud akhir baru dia ada salawat di situ. 6. Sedangkan tasyahud awal sampai syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Walaupun kita tidak pungkiri, ada juga di sana yang mempraktekkan sampai akhir. 6. Tapi di sini disebutkan sampai tasyahud awal, ya, dan ini pendapat jumhur. Ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam fiqh muyassar ini nukilan-nukilan jumhur semuanya. Ya. Maka di dalam fikih muyassar tidak ada nukilan-nukilan perbedaan pendapat. Pendapat imam ini, pendapat imam ini, pendapat imam ini, pendapat imam ini, enggak. Kenapa? Karena menukilkan banyak perselisihan pendapat itu tidak cocok diterangkan atau dipelajari bagi mereka yang baru pemula di dalam belajar fikih. Belum apa-apa kita sudah buka Al-Mughni. Ya. Nah, atau kitab-kitab yang tebal-tebal dinukilkan banyak pendapat, itu tidak cocok dipelajari bagi pemula. Pemula dia mempelajari pendapat jumhur saja, mana yang paling kuat, pendapat yang paling kuat itu saja yang dia perlu tahu. Ya. Mau belajar lebih lanjut, nanti, ya, setelah dia fahami dasar-dasar hukum, oh ternyata ini yang lebih kuat, yang seperti ini yang lebih kuat. Ya, bukan kita ingin menutup masalah khilaf. Kalau kita buka masalah khilaf di awal, nggak selesai belajar fikih. Ya. Belajar bab salat saja nanti nggak selesai. Hasik bahas khilaf aja. Ya. Dan biasanya kalau orang suka belajar khilaf di awal-awal, nanti ujung-ujungnya suka berdebat. Nah, ini tidak baik bagi pemula, bagi orang yang baru belajar fikih, nggak baik. Sehingga baiknya bagi mereka pemula belajar fikih cukup mengetahui pendapat yang paling kuat, pendapat yang dominan para ulama berpegang di atasnya. Nah, dan kita pun tenang di dalam memilih pendapat, tenang di dalam menjalankan ibadah. Baru setelah itu seorang mau melanjutkan belajarnya, saya mau fokus di fikih Syafi'i, saya mau fokus di fikih Hambali, saya mau fokus di fikih Imam Maliki, atau saya mau belajar perbandingan madhab. Itu sudah tingkat lanjutan. Makanya judul fikihnya fikih muyassar. Ya, fikih mudah, fikih praktis. Ya. Sehingga kalau kita bahas khilaf di sini nggak cocok menyelisihi kitab, menyelisihi bahasa yang ada di buku. Nah, yang kedelapan, yang terakhir, wajib salat al-julus lahu ay at-tasyahudul awal. Ya. Duduk di tasyahud awal. Karena tasyahud akhir dia masuk rukun. Dia bukan perkara wajib. Tasyahud akhir itu bahkan dia rukun. Ya. Kalau tasyahud awal dia wajib, sehingga kalau lupa tetap sah salatnya. Tapi kalau lupa tasyahud akhir harus ulang salat. Nah, kalau lupa tasyahud awal lanjut saja, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir
Yang kedelapan yaitu duduk tasyahud awal. Nah, hadis Ibnu Mas'ud, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyatu lillah." Kalau kalian duduk di setiap 2 rakaat yaitu tahiyat tasyahud awal, maka bacalah doa tasyahud. Taib, masalah terakhir. Sunnah-sunnah dalam salat. Sunnah-sunnah dalam salat. Nah, sunnah-sunnah dalam salat ya, itu ada 2. Sunnah dari sisi perbuatan dan sunnah dari sisi ucapan. Sunnah-sunnah dalam salat ada 2. Sunnah-sunnah dari sisi ucapan, sunnah-sunnah dari sisi perbuatan. Nah, sunnah-sunnah dari sisi perbuatan seperti mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram ya. Dan ketika ruku ya. Wa 'inda ar-raf' bangun dari ruku ya. 6. Jadi ini sunnah, mengangkat kedua tangan itu sunnah. Allahu akbar ya. Allahu akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ya, ketika hendak sujud tidak perlu angkat tangan. Jadi takbir itu hanya berdiri dari sujud ke rakaat berikutnya. Ya, itu per 2 rakaat, atau dia mengangkat tangan ketika hendak ruku atau bangun dari ruku, dan itu sunnah hukumnya. Maka ada madhab tata cara sholat mereka nggak angkat tangan. Ada nggak? Iya. Bahkan ada yang tidak bersedekap. Allahu Akbar. Ya, irsal ke bawah. Nah, cuma kita nggak bahas itu. Hanya membahas dari sisi bahwasanya mengangkat tangan dia masuk dalam perkara sunnah. Sehingga kalau lupa mengangkat kedua tangan, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. 6. Dan mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, kemudian dia letakkan di atas dadanya. Di atas dadanya. Tidak terlalu, bukan di atas dada berarti begini. Ya. Tapi di atas dada, mana dada? Ini dada kita. Ya, di atas perut begini. Pas di garis. 6. Wa haddatha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik wa wada'a al-yumna 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, wa ja'alahuma 'ala sadrih, dan diletakkan di atas dadanya dalam keadaan berdiri ya. Dan pandangannya ketika salat ya, orang yang salat ketika dia berdiri, pandangannya ketika salat ya, fi maudhi'i sujudih, dia melihat arah tempat sujud. Jadi orang kalau sholat bukan lihat ke depan ya, bukan lihat ke belakang atau ke atas, tapi dia lihat arah tempat sujud sambil dia membaca apa yang harus dibaca ya. Baca doa iftitah, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lihat ke arah sujud sambil baca. Wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman, dan dia merenggangkan kedua kakinya ketika berdiri. Jadi ketika berdiri jangan dirapatkan, tapi direngkangkan. Berapa lebar merenggangkan kaki? Selebar bahu. Ya. Bahu kita ini berapa lebarnya? Ya, maka kita buka kaki kita selebar bahu. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Maka kalau salat berjamaah orang membuka kakinya itu pas selebar bahu, maka saf akan rapat ya. Kakinya itu dia buka selebar bahu. Kadang ada orang buka kakinya tidak selebar bahu, lebih kecil. Ini yang membuat saf tidak rapat. Tapi kalau masing-masing kita buka kaki selebar bahu, dia akan rapat ya. Rapat kaki ya. Terkadang ada orang salat masing-masing sajadah atau masing-masing keramik. Nah, ini tidak benar. Jadi salat itu rapat bahunya, rapat kedua kakinya. Ini sunnahnya seperti itu. 6. Wa qabdu rakbatayhi biyadayhi
mufrajatai al-asabi' fi ruku'ihi. Kemudian dia tangannya ketika ruku, ya, menggenggam lutut dalam keadaan jari jemarinya direnggangkan. Ya, ini lutut, ya. Dia ketika ruku, ya, menggenggam lutut dengan cara jemari-jemarinya renggang. Bukan begini. Ya, tapi lututnya dia genggam dalam keadaan jari jemarinya direnggangkan. Wa mudda dhahruhu fih, dan punggungnya diratakan, lurus. Ya, ini punggung misalnya ketika ruku lurus. Ya. Ini perlu latihan di rumah. Mungkin bisa suruh lihat sama istrinya, sudah lurus belum? Coba dia tes ruku. Nanti biar orang rumahnya menilai, oh udah ruku, udah lurus bang. Oh kurang kepalanya kurang nunduk, badannya kurang nunduk, kasih lurus lagi. Atau ada orang sholatnya terlalu semangat, ya, seperti orang senam, begini dia. Nah, kepalanya jatuh. Nah, ini terlalu, ya, jadi harus dinaikkan, ya, rata punggungnya. Wa ja'ala ra'suhu hayalahu, begitu juga kepalanya sejajar dengan punggung. Ya, kepalanya sejajar dengan punggung. Itu bisa dipraktekkan, lurus begitu. Tidak terlalu ke bawah, tidak juga ke atas, kecuali orang tua mungkin pinggang udah sakit, udah banyak masalah, ya, nggak bisa lagi dia paksa. Kalau dia paksa, menjerit dia nanti. Jadi boleh dia sesuaikan, fattaqullah mastata', bertakwa kepada Allah semampu dia. Dia mampunya segini, nggak mampu lagi dia seperti ini, nggak mampu lagi dia maksimalkan, ya sudah, semampu dia. Ya. Adapun yang mampu juga jangan berlebihan. Ya. Yang mampu, yang masih sehat jangan berlebihan. Ya. Tapi dia luruskan. Taib. Wa amma sunanul aqwal, adapun itu sunnah gerakan. Adapun sunnah ucapan di dalam salat seperti doa al-istiftah. Allahu Akbar. Apa yang pertama kali kita baca? Doa istiftah. Doa istiftah itu pun banyak. Ya. Sebagian kaum muslimin ada baca Allahu Akbar kabirau. Ya, Allahumma ba'id. Ya, ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Banyak. Ini terbuka luas. Ya, silahkan mau baca yang mana. Ya, karena dia pun hukumnya sunnah. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Yang paling pendek subhanakallahumma subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu yang paling pendek. Boleh. Ya. Atau mau baca yang panjang, boleh. Atau baca yang sedang, boleh. Ya. Dan ada beberapa riwayat yang dhaif. Kemudian basmalah. Ya, dia baca basmalah. Kemudian baca ta'awudz atau ta'awudz dulu. Setelah baca istiftah, baca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru dia baca bismillah. Setelah dia baca bismillah, baru dia baca Al-Fatihah. Ya. Kemudian juga ucapan amin. Amin. Apa arti amin? Amin artinya taqabbal ya Rabb. Ya, kabulkan ya Allah. Ya. Kabulkan dari apa? Dari doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, amin, ucapan amin itu dibaca oleh imam dan dibaca oleh makmum. Imam dulu yang harus baca. Jangan imam tunggu makmum. Ya. Kadang imam lama dia baca. Ya. Makmum kadang nunggu imam. Ya. Seharusnya imam dulu. Kenapa? Karena makmum ikut imam. Jadi ketika baca waladdallin, amin. Jadi makmum ikut terus barengan. Amin. Imam juga mengaminkan. Ya. Wa ziyada ala qiraatil Fatihah, dan bacaan tambahan setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun. Setelah Al-Fatihah ada bacaan lain, apa? Baca surat, ya, apakah surat pendek, surat-surat panjang, itu hukumnya sunnah. Maka orang kalau misalkan mu'allaf baru masuk Islam, dia cuma hafal Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dia langsung ruku, boleh. Ya, dia langsung ruku boleh. Karena hukumnya sunnah baca ayat setelahnya. Nah, tapi kalau dia sudah hafal ayat-ayat, maka dia baca biar mendapatkan pahala sunnah. Wa ziyada ala tasbih ruku' wa sujud, kemudian tambahan doa ketika sujud dan ketika ruku' tadi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la,
ditambah menjadi 3, ya 3 kali baca, maka itu juga sunnah. Wa du'a ba'da tasyahud qabla salam, dan doa setelah tasyahud, ya sebelum salam. Jadi ketika kita sudah baca doa tasyahud, ya sudah habis tasyahud akhir, kemudian sebelum salam ada doa yang diajarkan oleh Nabi, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu hukumnya sunnah. Setelah itu baru dia salam dari kanan duluan, kemudian baru ke kiri, ya. Dan salam, ya, dia salam saja terus, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Tidak ada pembatas-pembatas. Assalamualaikum warahmatullah, ya, kemudian angguk lagi assalamualaikum warahmatullah. Itu hanya kebiasaan, ya, itu hanya kebiasaan, ya, sebagian orang. Adapun petunjuk tentang hal tersebut maka tidak ada. Jadi salam itu dia menoleh ke kiri sekali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini sunnah-sunnah di dalam salat, ya, baik dalam gerakan maupun dalam ucapan. Adapun pembahasan berikutnya adalah pembatal-pembatal salat. Dan pembatal salat ini sama seperti pembatal-pembatal, ya, wudu. Ya, insyaallah akan kita bahas mungkin di pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kita tidak lama untuk pertemuan kali ini. Semoga sedikit ini bermanfaat dan tidak ada tanya jawab. Mungkin sebagian mau langsung pergi takziah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.